Kalau dari saya sih, hal yang paling mengejutkan adalah dampak dari kecanduan pornografi. Awalnya saya mengira yang pecandu pornografi itu ya tidak berdampak apa-apa bagi mereka. Namun setelah mengikuti pelatihan ini, ternyata itu sangat berdampak. Berdampak di mana? Jadi ketika seseorang kecanduan pornografi, fungsi otaknya akan menurun. Dan itu sangatlah membahayakan. Dia tidak akan bersikap seperti orang normal lagi. Itu hal yang paling mengejutkan dari saya. Tentu saja pertama kali saya mengikuti kegiatan ini, saya sangat kaget dengan bahayanya free sex di kalangan remaja. Saya tidak menyangka bahwa ketika kita melakukan free sex, kita akan mendapatkan banyak penyakit seperti IMS. IMS itu berupa HIV, AIDS, dan lain-lain. Hal paling penting yang ingin saya bagikan kepada teman-teman saya yang tidak mengikuti peer educator training ini, yang pertama adalah teman-teman sekalian harus tahu cara merawat alat reproduksi kalian dengan baik. Karena itu adalah bagian dari tubuh kalian yang sangat penting. Untuk itu teman-teman harus mampu menjaga dan merawatnya. Hal penting kedua yang ingin saya bagikan kepada teman-teman, yaitu teman-teman harus berani menolak untuk melakukan ML di waktu remaja, karena itu akan sangat berdampak untuk masa depan teman-teman. Dan hal terakhir yang sangat penting yang ingin saya bagikan kepada teman-teman, yaitu berhentilah untuk melihat gambar-gambar, video, audio, atau tayangan-tayangan yang memuat pornografi, karena hal itu adalah hal yang tidak baik dan hanya merugikan teman-teman sekalian. Saya ingin menginformasikan kepada teman-teman saya bahaya praktek seks bebas di usia remaja. Mengapa kita tidak boleh melakukan seks bebas? Yang pertama, akan mengakibatkan kecanduan. Yang kedua, berpotensi terkena infeksi menular seksual atau IMS. Dan tentunya dapat berujung pada kematian. Masa remaja adalah masa peralihan di mana mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga mencoba-coba hal yang baru. Jika tidak adanya informasi tentang sex education atau pendidikan seks, maka beresiko pada berbagai masalah bagi mereka. Fakta yang terjadi di lingkungan sosial remaja, mereka seringkali lebih bergantung kepada teman sebayanya dibanding keluarganya sendiri dalam meminta saran maupun menceritakan masalah yang sedang dialami karena ikatan emosi yang kuat. Oleh karena itu, peer educator memiliki peran yang penting bagi para remaja dalam menjalani kehidupannya. Maka pelatihan ini sangat berguna bagi mereka karena mereka belajar sex education dan life skill, di mana pelatihan ini tidak hanya sebatas membahas seksualitas, tetapi juga memberikan bekal informasi seputar organ reproduksi dan cara menjaga kesehatannya, dampak seks bebas IMS, dan antisipasi terhadap kekerasan atau pelecehan seksual. Tetapi juga salah satu tujuan pelatihan ini, anak-anak dilatih dan dibekali untuk menjadi penolong bagi teman sebaya mereka yang sedang dalam kondisi yang terpuruk dan membutuhkan bantuan. Mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menyelamatkan mereka dan menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Ada rasa prihatin terhadap perkembangan anak di era saat ini, dan dengan kegiatan ini menjadi salah satu langkah yang preventif agar anak lebih dikasihi dan dilindungi. Ya, melihat antusias anak-anak yang luar biasa serta pengetahuan yang baru yang mereka dapatkan saat mengikuti kegiatan ini melebihi apa yang diharapkan. Kegiatan pelatihan peer educator ini sudah direncanakan sejak beberapa bulan sebelumnya dan persiapannya sudah kurang lebih 1 bulan. Dan sebagaimana ada peribahasa yang berkata bahwa tak ada gading yang tak retak, itu berarti bahwa tidak semua hal berjalan dengan sempurna. Tentu ada beberapa kendala yang ditemui selama kegiatan 4 hari ini, tapi bukan suatu kendala yang berarti, tetapi itu akan menjadi bahan evaluasi bagi kami selaku panitia untuk supaya dapat lebih baik lagi untuk melaksanakan kegiatan di batch selanjutnya.
Menurut saya mereka mampu untuk menyerap setiap materi-materi yang diberikan, karena ketika materi diberikan itu semua disertai dengan peraga-peraga yang membantu mereka untuk menyerap setiap materi-materi yang diberikan. Dan untuk pengaplikasian di PPA, saya percaya, saya yakin mereka bisa mengaplikasikan itu ketika mereka kembali ke PPA masing-masing. Dalam pengamatan kami bahwa dalam kegiatan selama 4 hari ini, anak-anak youth mampu menyerap materi-materi yang ada dan mereka mampu mengaplikasikan itu ke PPA masing-masing. Saya pikir dukungan yang paling penting untuk diberikan kepada mereka adalah memberikan support, memberikan semangat ketika mereka akan memberikan materi itu kepada teman-teman sebaya mereka. Dan selain dukungan semangat, kita juga perlu membimbing mereka ya. Karena kan pasti setelah mereka kembali ke PPA masing-masing, mungkin ada hal-hal yang mereka lupa. Jadi ketika kita ingat, kita bisa kembali mengingatkan. Dukungan kami atau saya secara pribadi selaku staf perlindungan anak tentunya berkewajiban untuk mengawasi mereka, bahkan mendampingi anak-anak di dalam mengaplikasikan materi tersebut. Saya Bunga Kamase Kobong dari Yayasan Sobat Peduli Jakarta. Saat ini berada di Alamanda Resort Tomohon dalam rangka Peer Educator Training on Sex Education and Life Skill dalam kerjasama dengan 2 klaster, klaster Minahasa Selatan dan klaster Manado 1. Ada 50 peserta yang mengikuti pelatihan ini. Mereka berasal dari 25 PPA di kedua klaster tersebut. Pelatihan dilakukan dari tanggal 26 Maret 2025 hingga tanggal 29 Maret 2025. Peserta menghabiskan pelatihan dengan berbagai kegiatan dan berbagai metode yang dilakukan. Peran peserta sangat baik dan sangat menyenangkan melewati hari-hari bersama mereka. Menjalani abad 21 ini, kita mengalami bagaimana kemajuan teknologi begitu pesat. Ada banyak informasi yang sebelumnya tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya, menjadi sangat mudah diakses oleh anak-anak zaman sekarang, termasuk anak-anak yang menjadi dampingan kedua klaster tersebut. Mereka terpapar pada berbagai informasi, baik itu pornografi, baik itu informasi-informasi yang tidak benar, dan itu menimbulkan kebingungan-kebingungan terutama sehubungan dengan sistem reproduksi mereka. Melalui pelatihan ini, kami berharap bahwa anak-anak dapat mengenali organ-organ reproduksi mereka, mengetahui fungsi-fungsi organ reproduksi mereka, mengetahui perilaku-perilaku seksual berisiko yang begitu banyak terjadi di kalangan remaja, dan kemudian mereka mampu untuk membuat pilihan-pilihan yang bertanggung jawab karena mereka tahu dari setiap pilihan ada konsekuensi. Proses belajar yang terjadi dalam pelatihan ini terjadi melalui diskusi, terjadi melalui games, terjadi melalui berbagai presentasi, terjadi melalui interaksi adik-adik selama pelatihan hingga interaksi pada malam hari di kamar sebelum tidur. Mudah-mudahan setelah pelatihan ini mereka menjadi remaja-remaja yang lebih bertanggung jawab untuk memilih pilihan-pilihan yang tepat demi menyelamatkan masa depan mereka. 50 orang peserta ini terdiri dari 2 klaster dan ada anak-anak perempuan dan laki-laki walaupun jumlahnya kurang berimbang karena hanya ada 11 orang anak laki-laki. Di hari pertama, keengganan dan rasa sungkan dari anak-anak masih sangat terasa. Namun dengan berbagai metode yang digunakan dan kebijakan pelatihan yang diambil untuk tidak menghakimi mereka dan menjadi sahabat bagi mereka, perlahan-lahan keterbukaan itu terjadi. Anak-anak menjadi lebih percaya diri, dan lebih percaya bahwa kisah-kisah yang mereka bagikan tidak akan menjadi hal-hal yang mempermalukan mereka. Kisah-kisah yang mereka ceritakan tidak akan membuat mereka dihakimi, tapi kisah-kisah itu adalah untuk memahami seperti apa medan tempur mereka sebagai remaja. Sangat terasa perbedaan di hari pertama dan hari terakhir, di mana mereka menjadi lebih terbuka,
lebih berani, lebih percaya diri, dan khususnya dalam penggunaan HP yang tidak diperkenankan selama pelatihan, akhirnya mereka bisa mengalami bahwa hidup tanpa HP selama 4 hari ternyata membuat mereka bisa menjalin pertemanan dengan lebih baik, mengenal teman-teman lebih baik, berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagai kisah hidup yang saling menguatkan, yang saling meneguhkan hati mereka. Sehingga mereka memang kemudian mengatakan bahwa ternyata kami bisa tanpa HP. Dengan tantangan yang dialami dan medan tempur remaja saat ini, sebenarnya 4 hari belum cukup. Dan mereka pun merasakan dan meminta, "Kak, tambah lagi dong." Mereka meminta kepada panitia hal itu. Namun kami berusaha supaya apa yang sudah diberikan selama 4 hari ini setidaknya dapat membekali diri mereka sendiri sebagai peer educator. Kami sangat berharap bahwa ke depannya mereka dapat menjaga diri, dapat melindungi diri, dapat membuat pilihan-pilihan yang baik dan bijaksana, dan sekaligus sebagai pendidik sebaya, sebagai peer educator, mereka memiliki tanggung jawab untuk menjadi sumber informasi terpercaya bagi teman-teman sebayanya. Mereka mendapat tugas rencana tindak lanjut yang harus mereka selesaikan dalam beberapa bulan ke depan yang akan disupervisi, yang akan dievaluasi pada batch kedua yang akan datang. Mudah-mudahan mereka mampu melakukan semua itu.